Ciri-ciri pelaku di atas 21. Aku masuk ke dalam gedung rumah sakit setelah dari rumah Vera. Aku ingin tahu lebih banyak tentang keadaan Larissa dan juga penyebab kematian Vera yang sebenarnya. Vera tak memiliki keluarga lagi. Jadi akulah yang akan bertanggung jawab atas semua pengurusan kematiannya, termasuk kasusnya ini. Aku menemui polisi yang ditugaskan menunggu di depan kamar otopsi. Bagaimana, Pak? Apa sudah ada hasil dari pemeriksaan jenazah? Tanyaku. Belum, dokter masih melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Kami akan mengabari Anda jika sudah ada hasilnya. Jelas polisi. Baik, tolong kabari saya jika sudah ada hasilnya. Karena saya akan jadi penanggung jawab untuk para korban. Mereka nggak punya keluarga lagi. Saya sahabat almarhumah. Dan sayalah yang paling dekat dengannya. Pintaku. Baik, kami akan memberikan Anda kabar secepatnya. Jawab polisi. Aku berpamitan untuk pergi ke kamar tempat Larissa dirawat. Saat aku sampai di kamarnya, aku melihat Larissa masih terpejam. Mungkin efek obatnya belum habis, tapi biarlah, setidaknya Larissa bisa lebih tenang. Dok, bagaimana dengan luka istri saya? Apakah parah? Aku menanyakan tentang kondisi luka Larissa. Luka bacokannya cukup dalam. Tetapi Anda tidak usah khawatir. Lukanya bisa disembuhkan dengan pengobatan rutin. Jawab dokter. Apa gak ada luka lain lagi, Dok? Aku cemas jika lukanya tak hanya itu. Tidak, lukanya hanya itu saja. Anda tidak usah cemas. Kami akan memberikan pengobatan terbaik untuk lukanya. Dokter menenangkan aku. Baik, Dok, terima kasih banyak. Ucapku. Sama-sama, saya permisi dulu. Dokter permisi keluar. Aku mengangguk. Dokter meninggalkan aku bersama Larissa yang masih belum sadarkan diri. Aku duduk di samping ranjang Larissa. Kurai tangannya dan menciumnya dalam. Kamu pasti sangat ketakutan, Sa, melihat sesuatu yang mengerikan seperti itu. Pasti sangat membuatmu terguncang. Aku berbicara sendiri sambil menatap Larissa. Aku masih belum mengerti. Apa motif di balik kasus Vera ini? Jika bukan perampokan, lalu apa? Setahuku Vera tak memiliki musuh. Dia sangat baik terhadap siapapun. Tak mungkin ada orang yang dendam padanya. Siapakah pelaku di balik kasus ini? Fandi? Mungkinkah Fandi pelakunya? Tapi untuk apa? Fandi sangat mencintai Vera dan siap menikahinya dalam waktu dekat. Mana mungkin Fandi melakukannya? Tapi, ibunya Fandi tak merestui hubungannya dengan Vera. Vera bercerita padaku tentang itu. Tapi untuk apa juga Fandi menghabisi Vera? Bukankah bisa membatalkan saja pernikahannya daripada harus membunuh Vera? Otakku sangat buntu terus memikirkan tentang hal itu. Membuat kepalaku pusing. Aku meletakkan kepalaku di pinggiran ranjang Larissa. Kepalaku sangat pusing. Mataku terasa berat. Perlahan pandanganku kabur. Jason. Kudengar suara seseorang memanggil namaku. Tubuhku terguncang. Aku membuka mataku perlahan. Aku menoleh ke arah suara. Fandi, samar-samar kulihat Fandi berdiri di sampingku. Jason, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Vera bisa kayak gini? Fandi bertanya padaku dengan linangan air mata. Aku bangkit, berdiri di depannya. Aku memeluknya. Pria itu menangis di pelukanku. Gue juga gak tahu, Van. Kejadiannya tadi tengah malam. Kebetulan Larissa nginep di rumah Vera karena besok mereka mau hadiri acara ultah temannya Vera. Tadi Larissa telepon gue nangis-nangis. Gue kira dia pengen pulang. Dia bilang Vera meninggal. Karena penasaran gue akhirnya datang ke rumah Vera. Dan gue nemuin Vera udah meninggal dengan 2 adiknya juga. Aku menjelaskan apa yang terjadi. Kenapa gue baru tahu sekarang? Gue sedih karena gak sempat ketemu dulu sama Vera. Padahal tadi dia sempat telepon gue. Dia bilang dia udah siapin gaun buat pernikahan kita nanti. Dia juga bilang, kalau dia udah siapin desain kartu undangan buat nanti. Dia kedengaran ceria banget. Tapi sekarang gue malah lihat dia kayak gini. Hati gue pedih, Jas. Hidup gue kayak hilang setengahnya. Fandi menceritakan tentang Vera sebelum kejadian. Dia menangis sesenggukan. Tidak, bukan Fandi. Aku yakin, bukan Fandi pelakunya. Aku sangat mengenal Fandi. Dia akan banyak diam jika melakukan kesalahan, bukan menangis seperti ini. Aku juga tak menemukan gelagat aneh darinya. Aku melepaskan pelukan Fandi. Dia terlihat sangat terpukul dengan kematian Vera. Aku menenangkannya.
Permisi, polisi masuk dan menghampiri kami. Hasil autopsi sudah keluar, mari temui dokter. Ajaknya. Aku dan Fandi mengikuti polisi untuk mengetahui hasil autopsi Vera. Sampai dia kamar autopsi, aku melihat jasad Vera dan dua adiknya terbaring, tubuh mereka ditutupi kain. Fandi langsung menghambur ke arah jenazah Vera. Fandi menangis meratapi kekasihnya yang sebentar lagi akan menjadi pengantinnya itu. Hatiku pilu melihat Fandi seperti ini. Dia pasti sangat kehilangan Vera. Dokter, bagaimana hasil autopsinya? Apa ditemukan sesuatu yang lain? Aku langsung menanyakan tentang hasil autopsi. Dari hasil autopsi, kami menemukan sekitar 8 luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya, termasuk di dada kiri yang menembus jantung. Itulah luka yang mematikan korban. Dua adiknya mendapati 1 luka tusukan di jantung, membuat mereka tewas seketika. Jelas dokter. Aku tercengang. Mengapa Vera mendapatkan luka sebanyak itu? Kejam sekali. Dan kami juga menemukan cairan sperma di kelamin korban. Tampaknya korban juga menjadi korban pemerkosaan. Dokter menambahkan. Aku semakin tercengang mendengar itu. Vera tak hanya dibunuh, tetapi juga digagahi. Ya Tuhan, malang benar nasib Vera. Saat ini, polisi sedang mengusut tuntas kasusnya untuk melakukan pengembangan mencari identitas pelaku. Aku berharap pelakunya bisa cepat tertangkap dan dihukum seberat-beratnya. Fandi masih menangis pilu memeluk jasad Vera. Hati lelaki mana yang tak sakit jika wanita yang dicintainya tewas dengan cara sadis. Sekeluarnya dari kamar autopsi, aku kembali ke kamar Larissa. Rupanya dia sudah bangun. Aku segera menghampirinya. Om, Larissa terlihat belum stabil. Aku memeluk istri kecilku. Aku bersyukur Larissa baik-baik saja meski terluka. Aku berterima kasih kepada Tuhan atas perlindungannya pada istriku. Om, aku takut. Mereka jahat, Om. Mereka kejar aku, tapi aku berhasil kabur. Larissa bercerita. Kamu tenang ya. Sekarang ada saya. Kamu gak usah takut lagi. Aku mengusap punggung Larissa. Om, orang itu menghabisi Kak Vera tepat di depan mataku. Sangat kejam dan gak berperi kemanusiaan. Cepat tangkap mereka, Om. Tambahnya, suara Larissa bergetar. Polisi pasti akan menangkapnya. Aku gak akan biarin mereka lolos begitu aja. Mereka harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ucapku. Larissa sedikit tenang. Dia tak berteriak-teriak lagi seperti tadi. Kondisinya mulai stabil. Sah, apa kamu lihat wajah orang itu? Aku menatap wajahnya dan bertanya tentang rupa orang tersebut. Larissa menggelengkan kepala. Aku gak lihat wajahnya, Om. Tapi mereka ada 2 orang. Mereka pakai penutup wajah. Mereka bawa pisau di tangan. Jawab Larissa terisak. Udah. Kamu gak usah jawab dulu ya. Kamu istirahat aja. Besok polisi akan kemari buat minta kesaksian kamu. Sebaiknya kamu siapkan diri dan ingat-ingat apa aja yang terjadi tadi. Supaya polisi bisa melacak orang itu dan menangkapnya. Jelasku. Larissa mengangguk. Aku tak mau menekannya untuk bercerita. Larissa butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Oh iya. Apa salah satu dari mereka mirip Kak Fandi? Aku tiba-tiba menanyakan itu pada Larissa, karena aku penasaran. Mungkin saja memang Fandi tersangkanya. Larissa menggeleng lagi. Bukan, orang itu bukan Kak Fandi, Om. Aku yakin bukan Kak Fandi. Karena saat itu Kak Fandi lagi ada di rumah mamanya. Kak Vera yang cerita sendiri. Jawab Larissa yakin. Ah, benarkah? Syukurlah jika bukan Fandi pelakunya. Aku tak tahu apa yang akan aku lakukan padanya jika memang dia pelakunya. Pagi harinya, polisi sudah mendatangiku. Mereka mengatakan bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara ditemukan pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi Vera dan adiknya. Mereka juga masuk dengan cara membobol jendela kamarnya. Tapi anehnya mereka tak mencuri apapun dari rumah Vera. Mereka hanya menghabisi korban saja. Mereka juga memeriksa Fandi selaku kekasih Vera untuk mengetahui alibinya saat kejadian. Di mana Anda saat tragedi terjadi? Polisi menanyai Fandi. Saya ada di rumah orang tua saya. Malam ini saya memutuskan untuk menginap. Karena besok akan ada acara syukuran atas kelahiran keponakan saya. Jadi saya menginap. Tapi tadi saya mendapat telepon tentang ini. Jadi saya ke sini untuk mengetahui langsung. Jawab Fandi tanpa ragu, meskipun masih terisak. Apa Anda bisa membuktikannya? Tanya polisi lagi. Bisa,
Saya akan bawa orang tua saya dan adik saya jika memang dibutuhkan untuk memberikan kesaksian. Saya siap membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Fandi sangat yakin dengan alibinya. Baik, nanti Anda bisa bawa saksi untuk menguatkan alibi Anda. Polisi berhenti menanyai Fandi setelahnya. Polisi gantian menanyai Larissa. Aku sempat mencegahnya, karena aku takut Larissa akan kembali terguncang. Tetapi, Larissa bilang dia siap memberikan kesaksiannya. Dia tampak membuang rasa takutnya itu demi bisa menemukan pelaku sebenarnya. Ketika polisi menanyainya, Larissa sangat kooperatif, meski dia sering berhenti di tengah-tengah cerita, namun dia tetap mau melanjutkannya. Dari cerita Larissa, dia mengatakan bahwa saat itu mereka sudah tertidur nyenyak. Kebetulan sekali adik-adik Vera juga tidur bersama mereka dalam satu kamar. Malam itu, Larissa terbangun karena ingin buang air. Tetapi dia menyadari sesuatu di balik jendela kamar Vera. Jendelanya terdengar dibuka paksa. Lalu, Larissa melihat dua orang masuk ke dalam kamar. Larissa sontak membangunkan Vera dan dua adiknya itu untuk segera keluar. Tetapi, saat mereka terbangun, dua penjahat dengan penutup wajah itu telah masuk. Salah satu dari mereka membekap mulut Vera dan menempelkan mata pisau di lehernya. Dua adiknya menjerit ketakutan. Mereka hendak berlari bersama Larissa. Tetapi pintu kamar dikunci oleh salah satunya, sehingga mereka tak bisa pergi kemana-mana. Dalam ketakutan yang tak berkesudahan, mereka menangis, berharap mereka bisa lolos. Saat Vera disekap oleh orang itu, Larissa mendengar orang itu berbicara pada Vera. Bunyi ucapannya seperti ini, kamu si wanita menyebalkan. Berani menolakku hanya karena aku tidak memiliki apapun. Dasar wanita jalang. Begitulah kurang lebih dialog yang dikatakannya. Lalu Vera menjawab, aku bukannya menolakmu karena itu. Tapi aku mencintai orang lain dan akan segera menikah, jawab Vera berusaha menjelaskan. Orang itu berkata lagi, kalau begitu, kamu tahu Sajeti milik siapapun. Orang itu berkata sambil berteriak di telinga Vera. Larissa selalu mengatakan, setelah mengatakan itu, penjahat bertopeng tersebut mengagahi Vera di depan mereka. Vera berontak karena tak mau kesuciannya direnggut. Mulut Vera dibekap dengan celana dalamnya agar tak mengeluarkan suara. Kedua tangannya dikunci oleh temannya tadi, sehingga Vera benar-benar tak bisa meloloskan diri. Melihat kakaknya digagahi, kedua adiknya bergerak. Mereka berusaha menolong sang kakak dengan memukul penjahat itu. Tetapi bukannya menghentikan aksinya, penjahat itu malah menancapkan pisau ke dada mereka, hingga mereka tersungkur dan tewas lebih dulu. Melihat itu, Larissa menjerit ketakutan. Penjahat yang satunya dengan sigap membekap Larissa agar diam. Tetapi Larissa menggigit tangannya, bekapannya terlepas. Larissa berlari ke arah Vera untuk membantunya. Tetapi terlambat, penjahat itu sudah menghabisi Vera juga. Larissa melihat sendiri bagaimana pisau menusuk tubuh Vera secara membabi buta. Dalam situasi yang menakutkan dan mencekam, Larissa berusaha melarikan diri. Dia berlari ke arah jendela dengan cepat, lalu keluar dengan membantingkan tubuh ke lantai. Larissa berlari dalam keadaan pincang. Tetapi penjahat itu berhasil mengejarnya. Pisau di tangannya menancap di bahu Larissa. Mesti sakit. Larissa tak mau kalah. Dia tak mau mati di tangan penjahat itu. Larissa menarik pisaunya lalu melukai bagian lengan orang itu dan berlari sekuat tenaganya yang tersisa. Larissa berlari ke pos keamanan yang dijaga oleh Satpam. Dia lalu mengadukan tindak kejahatan di rumah Vera itu. Satpam langsung mengamankan Larissa dan melaporkan kejadian ke kantor polisi. Aku yakin orang itu terluka, Om. Karena saat aku melukai tangannya, dia kesakitan. Larissa yakin telah melukai orang tersebut. Bagaimana ciri-ciri dari mereka? Tanya polisi. Yang satu bertubuh tinggi kurus. Dia pakai jaket kulit warna coklat. Di lehernya ada kalung. Dia orang yang membunuh dan memperkosa Kak Vera. Kalau yang satunya lagi tubuhnya agak pendek, berisi. Dia yang saya lukai. Tutur Larissa. Baik, kami akan melakukan pengembangan lebih lanjut. Kami juga sedang menunggu hasil tes cairan sperma yang ditemukan di rahim korban untuk mendeteksi siapa pemilik sperma tersebut. Jelas polisi. Terima kasih, Pak. Semoga kasusnya segera selesai, agar almarhumah bisa pergi dengan damai. Ucapku. Aku sangat berharap. Ya, kami akan melakukan yang terbaik. Jawab polisi. Setelah menanyai kami, dua polisi itu pergi meninggalkan kami bertiga. Aku menggenggam tangan Larissa. Aku senang dia bisa menceritakan semuanya pada polisi.
Dia juga terlihat lebih rileks sekarang. Tak menangis lagi dan tak bergetar lagi. Kak Fandi, Larissa menyebut nama Fandi. Pria itu menoleh pada Larissa dengan air mata yang membasahi pipinya. Ya, sah. Fandi menyeka air matanya. Sebelum tidur, Kak Vera cerita, katanya Kak Vera gak sabar nunggu hari pernikahan kalian. Kak Vera juga bilang, kalau Kak Vera akan meyakinkan orang tua Kak Fandi untuk bisa memberikan restu padanya. Kak Vera sangat mencintai kakak. Dia bilang kakak pria yang baik dan penyayang, sesuai dengan kriteria idamannya. Tutur Larissa. Fandi tersenyum, namun kembali menangis tanpa suara. Fandi sangat kehilangan Vera, sehingga tak bisa menahan dirinya untuk tak menangis. Dia terlihat sangat rapuh. Fen, lu yang sabar ya. Gue yakin kalian bisa berjodoh di kehidupan selanjutnya. Aku mengusap-usap pundak Fandi, menguatkan pria itu. Fandi mengangguk, tetapi air matanya tetap saja meleleh. Kasihan sekali Fandi, baru saja menjalin hubungan serius dengan Vera. Dia malah harus kehilangan Vera secepat ini. Vera juga sangat bahagia bersamanya. Aku pikir cinta mereka akan bersatu hingga maut memisahkan. Tetapi maut lebih dulu memisahkan mereka sebelum cinta mereka.